Sutratul musalli. Sutra itu pembatas yang diletakkan di tempat sujud, agak dimiringkan sedikit untuk membatasi bahwasanya ini wilayahku untuk sholat, sehingga tidak ada orang lain menjamah wilayah kita, tidak menginjak tempat sujud kita. Namanya sutroh, ditinggikan. Ada contoh sutroh barangkali? Nah, barangkali kalau ada, memang kita tentu tidak persiapan ya, sutroh seperti itu. Lalu bagaimana hukumnya sutroh? Sekarang kita pahami dulu antara sunnah Nabi. Nabi mengajarkan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrati. Kalau salah satu kalian sholat, hendaknya menghadap kepada sutroh tersebut. Sutroh itu pembatas tadi, ditinggikan di depan kita. Waliyatunu minha, hendaknya mendekat, semakin dekat semakin bagus. Sehingga nanti ada dijelaskan para ulama, rambu-rambu, kalau ingin membuat pembatas itu jangan jauh-jauh. Tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu, kalau 3 kali ini, artinya cukup untuk sujud kita. Sini 1 dhira'. Kalau 3, 1 meter lebih lah. 1 meter cukup boleh untuk sujud. 1 meter kurang lebih seperti itu, 1,5 meter atau 4 kali 3. Kalau ini 1 dhira' kurang lebih 40 cm, kali 3 berapa? 120 cm, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau sutrohnya jauh, ini tidak dianggap sutroh sebagai sutroh. Dari sini, tatonya dari tiang, itu jauh banget. Ini sutroh seperti itu. Jadi sesuatu yang kita letakkan di depan kita, ya mungkin tidak ada persiapan, nggak tahu pertanyaannya apa yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Kalau ada sutroh, kalau ada dekat nggak apa-apa. Kalau nggak ada, sudah ini saja. Kalau ada saja. Yang sudah mencari dilanjutkan, tidak usah berhenti. Jangan. Baik. Sutroh adalah, apa pendapat para umat tentang sutroh? Sutroh adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sebagian ada mengatakan wajib, sebagian kecil ulama, tapi kebanyakan mengatakan sunnah. Loh, sekarang kalau tahu sunnah, ya kita harus paham tentang sunnah. Dianjurkan Nabi, kok nggak membiasakan, ada apa sih dirimu dengan sunnah? Kok susah banget pakai sutroh? Ada apa? Kok susah banget pakai sutroh? Dan sutroh pun tidak harus seperti ini. Kalau mungkin tongkat ditancapkan di pasir. Atau koper Anda, tas Anda. Sesuatu yang menunggul. Cuma nanti ada sutroh itu ada ukuran. Gambarannya adalah seperti ini. Ini mungkin selama ini dibuat di sini adalah diletakkan di tempat menghadap. Kita menghadap ke sutroh. Sunnah. Kalau tidak sutroh ke tiang atau ke tembok. Ada orang sholat Anda di belakangnya. Sekiranya tempat sujud Anda ini terjaga dari lalu lalangnya orang yang akan melewati. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, tidak pakai ini koper juga sama. Ibu, makanya ibu yang solehah, kalau ibu pernah ngaji, pasti terlihat kalau letakkan tasnya. Paling tidak ngajinya benar atau enggak. Kalau ngaji hanya sekedar main handphone, ngaji, itu pasti kalau sholatnya nggak pakai sutroh nanti. Paling enggak, tas Anda jangan taruh di belakang. Taruh di depan untuk jadi sutroh. Kalau taruh di belakang itu takut hilang, dicuri, maling. Ada orang loh. Sering ngaji padahal. Tasnya taruh belakang. Handphonenya hilang. Oh, kapokmu kapan? Enggak, ngapain tasnya taruh belakang? Ini ada loh ya. Tas ini hilang, bingung. Taruh di depan sekaligus jadikan pembatas. Mungkin ada sandal Anda yang dibungkus plastiknya dan sebagainya. Biarpun tidak maksimal, sebab standarnya sutroh itu tingginya adalah kurang lebih adalah kalau 3/4 dhira' itu ya kurang 30 sentian lah, kurang lebihnya. Kalau benda yang penting ada sesuatu yang menonjol sebagai tanda bahasanya kita lagi sholat dan ini adalah batasan tempat sholat saya. Kalau ada tiang, Anda jangan ragu, Anda melangkah sholat menuju ke tiang. Kalau ada tiang, Anda lalu tidak menghadap ke tiang. Permasalahannya bukan masalah wajib tidak wajib. Permasalahannya adalah apa sih yang menjadikan susah Anda mendekati ke tiang? Apa Anda ngerti kalau itu sunnah Nabi? Itu saja. Kalau perindu ridho Allah disebut sunnah Nabi adalah sunnah Allah, sunnah. Tapi kalau orang hari ini ngeremehkan, kan cuma sunnah, ngapain diperhatikan innalillah? Apa ini?
Kadang-kadang sekolah ustadz loh, mohon maaf loh, kita pengen membiasakan sekecil apapun sunnah Nabi kalau bisa. Apalagi mana ada sunnah Nabi kecil, semua Nabi, sunnah Nabi semuanya agung, bukan kecil. Ini sutra, sunnah dikukuhkan. Makanya kita budayakan di pondok kita menjalankan sunnah-sunnah, pakai siwak dan sebagainya. Pakai tutup kepala, apakah imamah atau kopiah. Tapi tidak usah merendahkan, wah ini sholat nggak pakai kopiah, nggak ada masalah. Bukan sebuah kewajiban, kan begitu. Tapi kita bicara sunnah, makanya jawabnya kita perlu sunnah. Tapi orang kalau tidak menghargai sunnah, percuma ngomong. Sunnah kok diremehkan? Ah, cuma sunnah. Lah ini repot kok cuma sunnah. Sunnah. Makanya setelah hari ini Anda harus pakai sutroh kalau sholat. Nggak ada susah. Koper Anda bisa, tas Anda bisa, sandal Anda bisa. Sandal kan najis dan kotor. Kan kamu bungkus plastik. Dan tidak semua sandal najis. Memang kamu kalau jalan memang nyari kotoran ayam kamu injek. Kan enggak. Setiap ada kan dihindari. Kok aneh banget orang nganggap sandalnya najis dari mana? Umumnya kalau orang jalannya nggak pakai mikir. Jujur, selama ini kayaknya saya jalan nggak pernah niat mana cari kotoran ayam mau tak injek. Nggak ada. Keinjek paling. Habis keinjek pun Anda tidak enak, pasti Anda bersihkan dan sebagainya. Nah, jadi suci sandal dibungkus plastik, taruh di tempat kita. Kemudian nanti masalah sutroh ini ada batas. Sutroh paling benar adalah tembok, tiang, atau sesuatu yang ditinggikan tongkat. Kurang lebih ada 20 cm, 30 cm tadi. Kalau tidak ada sesuatu yang nonjol, gundukan pasir dikindikan, ini gambarannya adalah sholat di padang pasir. Atau suatu tas Anda, tangan. Atau terakhir adalah di garis. Buat garis. Garisnya itu bukan melintang begini, tapi membujur, memanjang ke arah kiblat. Jadi diperkirakan agar orang tahu ini ada garis, ini tempat saya. Kalau garis itu kan kecil. Kalau kita cermati kenapa harus garis? Bagaimana sajadah? Sajadah adalah termasuk hampir tidak disebut. Bahkan sajadah ini kelihatannya mengganggu adalah bab lain lagi. Taswiyatus sufuf, merapatkan barisan. Gara-gara sajadah nggak enak loh nginjak sajadah. Orang pikir sopnya jadi renggang gara-gara sajadah. Orang mungkin tidak perhatikan di sini. Coba tetangga Anda pakai sajadah, Anda nggak enak kan minta izin boleh diinjak. Akhirnya semua pakai sajadah masing-masing kan. Akhirnya tidak rapi barisan. Mungkin ini tidak diperhatikan di sisi ini. Sebenarnya bab tasyiyah untuk merapikan barisan adalah sunnah yang lain lagi. Merapatkan bukan berarti harus nginjak, merapatkan paling tidak pundak dengan pundak itu kalau mau ditempelkan bisalah, bukan harus ikut-ikutan, tidak. Ini bab lain lagi. Sajadah ya sah kalau kita lagi sholat sendiri dan sebagainya, tapi para ulama menyebutkan sajadah adalah termasuk tingkat terakhir, bahkan bagian tidak menganggap, tidak sebagai dianggap. Tapi mengatakan tidak anggap itu juga tanda juga kan. Oke lah. Tapi kalau masih ada tembok, kenapa mendahulukan sajadah? Kemudian kami sampaikan sajadah kadang pakai booking. Booking sop pertama sajadah, orangnya paling males, sajadahnya tuh ada di situ. Sudah paling lambat terakhir, sop yang depan ini nggak bener ini. Musola ini untuk masjid untuk siapa saja. Yang berhak mendapatkan sop pertama yang berhak mendapatkan doa Nabi yang datang lebih dulu. Ini datang pertama sudah dibookingkan di situ. Pemalas lagi. Nah, ini rupanya sajadah ada banyak masalah. Sehingga kami tidak terlalu senang dengan sajadah. Kecuali memang sajadah mungkin tidak mengganggu, nggak mengganggu sop. Nah, saya dibuatkan sajadah itu. Lihat anak yang samping sholat Buya itu tidak berani injak sajadah. Cuma tak tarik, injak sajadah saya. Ini gara-gara sajadah, nggak enak ragu-ragu menginjak sajadah saya itu. Lihat yang namanya Buya itu yang baru, minggir-minggir. Akhirnya renggang. Baik. Jadi kalaupun Anda ingin mengatakan sajadah sah, akan tapi sisi lain harus perhatikan supaya tidak merusak barisan. Orangnya kurus, sajadahnya gede. Padahal bisa untuk 2 orang. Mengganggu barisan. Apalagi pengen baik hati. Dibujurkan sini biar panjang sajadah. Ya enggak. Pas temannya dikasih bagian kaki barangkali. Pas sudah ngecap lagi, membekas kaki. Mau sujud setengah hati itu. Ini pengen baik hati tapi ngerusak hati ini. Aduh dikasih bagian kaki ini. Bikin tidak khusyuk saja. Sudah gitu gambarnya macam-macam. Waduh, macam. Ada tulisannya yang khusyuk ya. Nah itu kan ngomongnya. Tidak khusyuk tak pendung loh ya gambarnya. Jadi kayaknya sajadah itu banyak masalah. Bukan kita mengatakan larangan, enggak, bukan gitu. Tapi bagaimana sajadah itu tetap tidak mengganggu barisan, bisa mewakili soft, biarpun sebagian ulama kalau kita kitab-kitab kita di Fathul Mu'in dan sebagainya itu langsung tidak dianggap, bahkan jauh sekali dianggap, tapi
Mungkin ya itu kalau kita perhatikan para ulama tidak segera menganggap, mungkin efek lain yang tidak sempat disebutkan seperti itu. Jadi seperti itu. Tolong, jadi kalau sholat intinya Anda kalau ada tiang di rumah Anda ada tembok, ngadep ke tembok. Ada kaki kursi, kaki kursi. Kaki meja, kaki meja. Tungku. Ini solehah banget sambil masak, sholat duha. Apa-apa. Yang penting ada sutrohnya. Nah, kemudian sutroh apa tak? Sutroh ya tadi ya? Sutroh apa barisan? Pertanyaannya. Sutroh. Kemudian kesunnahannya itu apakah di saat kita menduga bakal orang ada yang melewati tempat kita atau tidak? Gitu loh. Ini. Misalnya, oh aman rumah saya kunci, nggak ada orang masuk rumah saya. Apakah saya tetap sunnah pakai sutroh kalau saya sudah tengah-tengah? Jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, Anda Syafi'i kan? Dengar dong madhab Syafi'i, madhab Hambali, kemudian madhab Maliki sebagai madhab Maliki. Mengatakan bahasanya, biarpun kamu tidak menduga ada orang lewat, tetap disunnahkan buat sutroh. Itu loh. Tetap sutroh. Makanya biar Anda sendiri pakai sutroh. Di rumah ada bantal. Kenapa bantal taruh depan Anda? Apa yang kami rindu? Kami rindu, Anda rindu sunnah Nabi itu saja, sudah. Selesai. Sunnah Nabi kok susah banget. Kelas ustadz lagi. Wah ini macam mana? Ini sunnah Nabi, sunnah. Naruh bantal, kok susah banget. Naruh bantal, malas. Sunnah kok diremehkan. Mau hadir maulid Nabi. Sunnah Nabi diamalkan, bukan maulid saja. Jadi sunnah sutratul musalli. Dan kami rindu setiap mushola ada peduli kepada sunnah-sunnah semacam ini. Mengatur barisan dan sebagainya. Nah, menurut madhab Imam Abu Hanifah memang ada. Abu Hanifah mengatakan kesunahan membuat sutroh kalau memang ada dugaan orang bakal lewat di depan kita. Kalau tidak, enggak. Ini pendapat. Akan tapi, sudahlah. Selagi kita pengagum sunnah dan tahu itu sunnah, sudah jangan ragu. Setiap sholat setelah ini sudah pakai sutroh. Sutrotul musalli. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.